berkenan di tahun yang baru. Miss Rina dengan percaya meskipun kita masih online, anak-anak semua di rumah sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Mari pada saat pagi hari ini kita akan bersukacita. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersukacita dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita harus tetap bersukacita. Ketika kita bersukacita, maka kita akan semakin sehat, kita akan semakin kuat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk, mari di rumah, Bapak Ibu, anak-anak bisa tepuk tangan. Mulai hari ini kita harus bersukacita, sampai kapanpun kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Oke? Mari pada saat pagi hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami dari malam hingga pagi. Bapa yang baik, terima kasih untuk pujian kami, untuk pujian ini Tuhan. Ajarkan kami untuk bersukacita di dalam Engkau. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ingin belajar benar firman-Mu. Kami ingin belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Melalui benar firman-Mu, buka setiap hati kami, buka setiap pikiran kami, buka setiap telinga kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di pagi hari ini di Devotion Pagi. Pagi hari ini seperti akan mengajak kalian, kita akan belajar merenungkan sebuah firman. Ya, firman yang seperti beri judul berfungsilah. Kita ambil dari Lukas 14 ayat 34. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ya diasinkan? Ya,
Serti ambil judul ini ya, saat Serti teringat beberapa waktu lalu melihat sebuah video ya, legenda sepak bola dari Argentina itu makan steak di sebuah restoran yang sangat terkenal, di mana cara penyajiannya itu sangat unik anak-anak ya, di mana pemiliknya langsung itu setelah memasak dia akan menyajikan sendiri, dan di saat terakhir ya, di hadapan pembelinya ini ya, pemilik ini akan mengambil sejumput garam ya, lalu ditaburkan dengan gayanya khas seperti ini. Pier. Baru setelah itu steaknya itu akan disuapkan ke konsumennya. Di sini Serti tidak fokus dengan caranya yang khas seperti itu yang membuat terkenal, tetapi Serti fokus pada garam yang sejumput tadi. Mengapa? Mengapa garam yang sejumput tadi? Sering kita belajar, terutama di IPA ya, diberi pertanyaan, "Nak, garam buat apa?" "Oh, buat masak, Miss, Sir." Ya, untuk mengawetkan daging dan lain sebagainya. Itu berarti ya, kita belajar mengenai fungsi garam. Nah, di sini kita akan belajar dari sejumput garam tadi. Ya, kita ingat di Matius ya, Matius 5 ayat 13, firman mengatakan, kita ini adalah garam dunia. Artinya, kita garam yang bisa memberikan dampak pada dunia. Mengapa? Kita tahu garam itu bentuknya kecil, halus, sedangkan dunia itu sangat besar. Ya, di sini saya mengingat video tadi. Ya, di mana pemiliknya mengambil sejumput saja. Atau mungkin contohnya mamah kalian saat memasak. Ya, mungkin sedang memasak sop dalam suatu panci, nak. Ya, saat terakhir pasti mamah kalian akan mengambil sedikit atau sejumput garam, lalu dimasukkan. Nah, apa yang terjadi? Ya, sup yang pertamanya tadi mungkin terasa hambar, lalu dia akan berubah menjadi enak, lezat, gurih. Ini berarti ya, kita bisa belajar ya, garam yang sedikit tadi bisa memberikan dampak rasa pada sup yang ada di panci. Ini bisa menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen yang disebut minoritas, sedikit. Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kita itu sebagai garam bisa ya, memberikan dampak pada sekeliling kita, walau kita ini minoritas. Dimanapun kita berada, Tuhan berharap kita bisa memberikan dampak yang baik. Lalu yang kedua, saat mamah kalian ya memasukkan garam tadi, nak, lalu diaduk, kemanakah garamnya? Ya, garamnya larut, hilang. Ini berarti apa? Ini menggambarkan kita sebagai orang Kristen, ya, kita siap untuk rela berkorban, ya, dalam memberikan dampak kepada dunia. Jadi dari garam ini kita bisa belajar dua. Yang pertama, kita bisa memberikan dampak walaupun kita itu sedikit atau minoritas. Lalu yang kedua, saat garam ini larut, artinya kita harus rela berkorban. Dari dua ini ya, saya ingatkan tokoh Alkitab yaitu Yusuf, di mana yang pertama dia itu memberikan dampak pada kaum bangsa Mesir. Dia sendirian di sana, ya, orang Israel sendirian di sana, tetapi memberi dampak yang hebat. Lalu yang kedua, dia disebutkan juga rela berkorban saat dia ya dijual, disia-siakan oleh saudara-saudaranya. Bahkan saat dia difitnah oleh Potifar, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, anak-anak, ya, dari dua perumpamaan ini tadi, ya, maka kita bisa belajar, ya. Kalau tadi dalam Lukas, ya, 14 ayat 34 disebutkan, ya, tetapi jika garam juga menjadi tawar, bisakah menjadi tawar? Atau mungkin hilang asinnya? Tidak, anak-anak. Sejatinya asin itu ya garam. Garam adalah asin, asin adalah garam. Kalau sampai garam
tidak menjadi asin, artinya dia tidak berfungsi. Ya, sama ya yang disebutkan tadi. Kita adalah garam dunia. Kalau kita sebagai garam tidak bisa memberi dampak kepada dunia, bisa jadi ya dunia yang sudah mempengaruhi kita sebagai garam sehingga asin kita tidak terasa. Jadi anak-anak ya, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ingat, firman berkata kita garam dunia. Jangan sampai kita terikut dengan dunia. Jadi anak-anak, saya berpesan, berfungsilah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Kami belajar terkait dengan garam Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menyatakan bahwa kami ini adalah garam dunia Tuhan. Ajari kami Tuhan, walaupun kami ini sedikit minoritas, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan yang ada di sekitar kami Tuhan. Lalu yang kedua Tuhan, kami juga mau belajar seperti garam yang larut dalam air sup tadi Tuhan. Kami mau belajar, kami mau rela berkorban Tuhan saat kami akan memberikan dampak kepada lingkungan yang ada di kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan pembelajaran PJJ sepanjang hari ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua murid, anak-anak yang di rumah, setiap guru-guru, kepala sekolah, hingga yayasan Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua dalam kendali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah anak-anak, terima kasih. God bless you.